Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum membahas materi yang baru, Ibu akan persepsi materi minggu lalu, yaitu terkait materi dokumentasi administrasi usaha. Ya, anak-anak sudah mengetahui ada beberapa pendapat pakar tentang apa itu pengertian administrasi. Ya, salah satunya menurut Profesor H. A. Simon, kemudian ada Joe Terry dan lain-lain. Ya. Kemudian juga anak-anak sudah belajar terkait pengertian dari dokumen administrasi usaha, kemudian ciri-ciri administrasi usaha. Ada yang tahu nak ciri-ciri administrasi usaha? Bagus. Coba yang pertama apa? Ya, adanya kerjasama sekelompok orang. Kemudian yang kedua adanya tujuan yang ingin dicapai bersama ya. Kemudian ketiga adanya proses kegiatan, dan yang keempat adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Kemudian anak-anak juga sudah belajar terkait dengan apa tujuan dari dokumen administrasi usaha, fungsi dokumen administrasi usaha. Nah, Ibu harap anak-anak semua rajin belajar, dibaca ulang lagi, dipahami lagi agar lebih mengerti ya. Oke? Untuk hari ini Ibu akan masuk ke pembahasan kompetensi dasar, yaitu 3.4 menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu apa sih pengertian sumber daya usaha? Sumber daya usaha adalah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Aktivitasnya itu pengoperasionalan dari kegiatan yang menghasilkan produk perusahaan, bisa berupa barang atau jasa. Kemudian di sini ada unsur manajemen menurut Money James Day, atau disebut juga sebagai sumber daya usaha. Nah, sumber daya usaha ini dikenal dengan sebutan 6M ya. Yang pertama yaitu manusia. Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dalam perusahaan, baik sebagai pegawai ya, manajemen maupun pengawas. Ya. Yang kedua yaitu money atau uang. Uang adalah modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menggaji pekerja dan untuk membeli sumber daya yang lain seperti bahan baku, membayar listrik dan biaya transportasi dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga yaitu material atau fisik, dapat berupa bahan baku atau sarana prasarana yang digunakan oleh perusahaan seperti bangunan dan kendaraan. Nah, yang keempat yaitu mesin atau teknologi. Mesin atau teknologi digunakan oleh perusahaan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, teknologi yang maju akan memberikan keunggulan bagi perusahaan dibanding dengan pesaingnya ya. Nantinya hasil dari produk yang dihasilkan lebih bagus dengan menggunakan mesin tadi daripada pengolahan yang menggunakan secara manual, begitu ya nak. Oke, yang keenam yaitu metode atau metode. Metode adalah tata kerja yang digunakan oleh perusahaan baik dalam membuat produk atau dalam mengelola sumber daya yang lain. Nah, pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab atas metode ini. Dan M yang terakhir yang keenam yaitu market atau pasar. Nah, pemasaran itu sangat penting karena perusahaan harus menjual produk yang dihasilkannya untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan laba ya. Nah, pemasaran dilakukan agar konsumen tertarik dengan produk perusahaan kita. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Di sini ada
8 unsur manajemen menurut Peter Drucker. Yang pertama, posisi pasar, yaitu beberapa market atau pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Hal ini dengan melihat beberapa besar langganan produk yang dapat dikuasai, bagian pasar dan saluran distribusi. Artinya, kalau produk-produk kita dikuasai oleh sebagian besar masyarakat, maka itu berarti kita sudah menguasai pasar. Oke, yang kedua, produktivitas. Produktivitas yaitu dengan menghubungkan input dengan output yang dicapai, yang merupakan efisiensi perusahaan. Input itu adalah bahan baku yang akan kita olah menjadi suatu produk dan hasilnya namanya output. Oke, maksud dari efisiensi, jika kita menghasilkan jumlah produk yang banyak, maka kita akan menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat tenaga. Itu berarti termasuk dalam efisiensi. Oke, nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu sumber daya fisik dan keuangan. Dengan memperhatikan teknologi yang digunakan dan sumber daya yang diperlukan, dihubungkan dengan besarnya posisi keuangan yang dimiliki. Sumber daya fisik ini artinya bisa gedung atau gudang sebagai tempat untuk pengoperasionalan atau tempat memproduksi produk-produk kita. Untuk keuangan, jika modal kita besar, maka kita akan lebih mudah dalam mengembangkan produk kita. Begitu ya nak? Oke, selanjutnya yang keempat yaitu profitabilitas, yaitu pencapaian tujuan yang dihitung dengan berapa yang diterima dengan melakukan riset dan menerima kompensasi. Artinya bahwa kita siap menerima sebab dan akibatnya. Ya, kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Oke. Nah, yang kelima, inovasi yaitu pembaharuan yang dilaksanakan dengan mengeluarkan produk baru, ya, teknologi yang lebih canggih dan didasarkan pada kebutuhan yang terus bertambah. Kalau produk kita sudah diminati banyak konsumen, maka kita juga harus banyak memproduksinya. Untuk memproduksi barang yang banyak, kita juga harus menggunakan peralatan yang lebih modern. Nah, jadi inovasi ini adalah menciptakan barang-barang yang baru, ya. Sedangkan kreativitas adalah merubah barang-barang yang sudah ada menjadi lebih baik lagi agar mempunyai nilai atau mempunyai harga yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu prestasi dan pengembangan manajemen dengan memperhatikan pada kualitas manajemen. Prestasi ini adalah penghargaan atau apa yang sudah bisa kita lakukan. Pengembangan manajemen bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau diklat terhadap karyawan untuk lebih memperhatikan kualitas produk kita, untuk lebih meningkatkan kualitas manajemennya. Oke. Nah, yang ketujuh yaitu prestasi dan sikap. Dengan menetapkan tujuan-tujuan yang menyangkut faktor-faktor sikap dalam pencapaian efektivitas kerja. Artinya penghematan dalam kita bekerja, ya. Perlu diadakan peningkatan-peningkatan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Nah, berikanlah sikap yang baik agar karyawan merasa nyaman dan merasa diperhatikan karena sikap kita yang baik. Oke. Yang kedelapan, tanggung jawab dan solusi publik. Artinya kita sebagai pimpinan wirausaha harus bertanggung jawab terhadap produk-produk kita yang kita jual kepada masyarakat, ya. Apabila ada keluhan atau klaim dari pihak konsumen, maka kita harus bisa memberikan solusinya. Berikan rasa tenang dan kenyamanan kepada konsumen atau kepada publik atas barang-barang atau produk kita, bahwa mereka merasa nyaman dengan mempergunakan produk kita. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus segera mengambil solusi atau jalan yang terbaik.
Kemudian berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk yang kita hasilkan itu aman untuk dinikmati. Oke, sampai sini jelas nak? Oke, kalau sudah jelas, jadi ibu simpulkan saja bahwasanya segala bentuk usaha di bidang apapun memerlukan sumber daya usaha yang terdiri dari 6M itu, yaitu man, manusianya, money, uang, 3, material atau fisik, keempat, machine atau teknologi, yang kelima, metode atau metode, dan yang keenam adalah market atau pasar. Oke anak-anak, sampai sini paham? Kalau belum paham silahkan anak-anak bertanya melalui Google Classroom. Oke? Untuk tugas silahkan anak-anak lihat di Google Classroom. Pertemuan pada pagi hari ini dicukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap menjaga protokol kesehatan, jaga imun tubuh ya, tidur yang cukup. Oke? Sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ibu semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.